Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di pembelajaran fisika. Nah, hari ini kita membahas materi tentang gerak vertikal. Apa itu gerak vertikal? Nah, gerak vertikal itu ada 3 ya. Ada gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Yang pertama akan kita bahas tentang gerak jatuh bebas. Nah, ketika kita lihat apel ini, dia jatuh ya. Ketika kita melihatnya ya udah buah jatuh dari pohon, sepele. Padahal jika kita amati dengan seksama, ternyata benda yang mengalami gerak jatuh bebas seolah-olah memiliki kecepatan yang tetap ya, atau tidak mengalami percepatan. Padahal kenyataannya setiap benda yang jatuh bebas dia mengalami percepatan, artinya ada perubahan kecepatan. Semakin ke bawah ternyata dia semakin cepat. Nah, alasan ini yang menunjukkan bahwa gerak jatuh bebas merupakan aplikasi dari gerak GLBB. Nah, bagaimana cara membuktikan bahwa benda yang mengalami gerak jatuh bebas itu mengalami percepatan? Kita lakukan percobaan seperti ini ya. Tancapkan 2 paku di tanah, di mana ketinggian paku tersebut sama. Selanjutnya, jatuhkan sebuah batu dengan ketinggian yang berbeda pada masing-masing paku. Akan terlihat paku yang dijatuhi batu dengan ketinggian yang tinggi akan tertancap lebih dalam dibandingkan paku yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa pertambahan laju pada batu tersebut jatuh ke tanah itu semakin lama semakin cepat. Nah, dapat kita simpulkan, semakin tinggi kedudukan batu terhadap permukaan tanah, maka semakin besar laju batu tersebut saat hendak menyentuh permukaan tanah. Dengan demikian, kecepatan benda jatuh bebas bergantung pada ketinggian atau kedudukan bendanya. Nah, percepatan atau pertambahan kecepatan benda saat jatuh bebas bergantung juga pada lamanya waktu tempuhnya. Benda yang posisi atau kedudukannya lebih tinggi terhadap permukaan tanah akan memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai permukaan tanah dibandingkan benda yang tadi kedudukannya lebih rendah. Nah, pada zaman dahulu, pada masa lampau, hakikat gerak jatuh bebas merupakan bahan pembahasan yang sangat menarik dalam ilmu filsafat alam. Aristoteles pernah mengatakan bahwa benda yang beratnya lebih besar jatuh lebih cepat dibandingkan benda yang lebih ringan. Kalau secara logika mungkin iya ya. Kalau batu, kita turunkan dengan kapas. Mana yang jatuh duluan? Batu. Itu kalau menurut Aristoteles. Nah, pendapat Aristoteles ini mempengaruhi pandangan orang-orang yang hidup sebelum masa Galileo, yang menganggap bahwa benda yang lebih berat jatuh lebih cepat dibandingkan yang lebih ringan. Kata Aristoteles kan laju benda berarti sebanding dengan berat benda tersebut. Iyakah? Misalkan ada batu, kita jatuhkan ke bawah bareng sama gajah. Menurut kalian, mana yang duluan sampai ke bawah? Sampai ke permukaan tanah? Nah, untuk menjawab ini, yuk kita tonton dulu video berikut ini. Nah, setelah kalian nonton tadi, video tadi ada bulu ya, dijatuhkan berbarengan dengan bola bowling. Awalnya, bola bowling jatuh duluan ya dibanding bulu. Itu ketika hambatan udaranya ada. Tapi, apa yang terjadi ketika hambatan udaranya dihilangkan? Maka, si bulu dia jatuhnya berbarengan dengan si bola bowling. Berarti
tidak mempengaruhi, ya kan? Tidak ada pengaruhnya antara berat benda dengan laju si bendanya. Ketika bendanya lebih berat atau lebih ringan, itu nanti jatuhnya akan sama ke bawah. Jatuhnya akan berbarengan. Dengan syarat ketika hambatan udaranya dihilangkan. Nah, sama dengan bola bowling tadi, ternyata gajah dengan batu ini juga jatuhnya akan berbarengan dengan syarat ketika hambatan udara ditiadakan. Gaya gesekan udara atau hambatan sangat mempengaruhi gerak jatuh bebas. Galileo mendalilkan bahwa semua benda akan jatuh dengan percepatan yang sama apabila tidak ada udara atau hambatan lainnya. Galileo menegaskan bahwa semua benda berat atau ringan jatuh dengan percepatan yang sama, paling tidak jika tidak ada hambatan udara. Galileo yakin bahwa udara berperan sebagai hambatan untuk benda-benda yang sangat ringan dan memiliki permukaan yang luas seperti kertas, tisu, bulu. Tapi pada keadaan biasa hambatan udara bisa diabaikan, misalkan pada gajah, pada benda-benda yang berat itu bisa diabaikan. Nah, apa hubungan GLBB dengan gerak jatuh bebas? Kemarin di GLBB kan VX sama dengan V0X tambah A kali T. Nah, di sini semua percepatan ini di gerak jatuh bebas kalian ganti dengan G. G itu apa? G itu percepatan gravitasi. Ya, jadi A-nya tinggal diganti dengan G. Nah, di gerak jatuh bebas, ingat, gerak yang terjadi pada suatu ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal. Artinya, kecepatan awalnya 0. V0-nya sama dengan 0. Berarti yang di sini, semua V0 ini, kita anggap dia nilainya 0. Karena gerak jatuh bebas itu gerak tanpa kecepatan awal. Nah, berarti ketika V0-nya dihilangkan, maka hasil akhirnya menjadi Vt itu sama dengan G kali T. H itu sama dengan setengah GT kuadrat. Vt akhir bisa juga sama dengan 2GH. Ketika V0-nya kita anggap semuanya 0. Karena gerak jatuh bebas syaratnya kecepatan awal harus sama dengan 0. Nah, kita ke contoh soal tentang gerak jatuh bebas. Nih, sebuah bola basket dijatuhkan dari ketinggian 20 meter tanpa kecepatan awal. V0-nya 0 ya, artinya dia gerak jatuh bebas. Hitunglah waktu dan kecepatan akhir. H-nya 20, gravitasinya kita anggap 10 ya. Nah, maka ketika dicari H, itu kan setengah GT kuadrat. Berarti, kita kalau mau cari dulu ini V-nya boleh. V itu tadi G kali T kan, G-nya 10, T-nya harus didapat dulu dari sini. Karena H-nya setengah GT kuadrat, berarti kita bisa tulis T kuadrat itu sama dengan 2GH ya. 2H per G. Karena ini kuadrat, otomatis nanti harus diakarkan kan ini. Berarti nanti 2 kali H-nya 20 per G-nya 10. Jadi berapa? Ya, 4 kan isinya, akar 4 itu berarti 2 sekon. Nah, tinggal dimasukin T-nya 2, berarti 10 kali 2, kecepatan akhirnya 2. Sebuah bola dilemparkan ke arah atas. Pada awalnya bola memiliki kecepatan awal dengan nilai tertentu. Namun semakin tinggi kedudukan dari bola, pergerakannya semakin melambat dan akhirnya berhenti di suatu titik. Selanjutnya bola jatuh bebas ke arah bawah. Nah, gerak vertikal ke atas. Artinya, benda bergerak ke atas, maka dia harus memiliki kecepatan awal. Nah, pada saat di puncak, sebelum dia terjatuh kembali, artinya kecepatan akhirnya Vt di sini sama dengan 0. Jadi, ciri khas dari gerak vertikal ke atas itu V akhirnya sama dengan 0. Ya, Vt sama dengan V0 min Gt, karena dia ke atas kan. Nah, ini kecepatan awal, V0, Vt-nya kecepatan
akhir, T-nya waktu, G-nya percepatan, H-nya panjang lintasan. Sebuah bola dilempar ke arah bawah dari ketinggian. Berbeda dengan gerak jatuh bebas, bola tidak bergerak dari kondisi diam, akan tetapi memiliki kecepatan awal. Adanya kecepatan awal inilah yang membedakan antara gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke bawah. Sekarang gerak vertikal ke bawah. Ketika gerak vertikal ke bawah terjadi, suatu benda itu ada di ketinggian tertentu ya, dilepas dengan kecepatan awal. Jadi bedanya dengan GJB, kalau gerak vertikal ke bawah, dia punya kecepatan awalnya. Nah, rumusnya ini. Sama kayak tadi, VT sama dengan V0 plus GT. Hanya V0 tambah setengah GT kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Nih, terangannya sama. Jadi, kita rangkum. Ketika gerak vertikal ke bawah, artinya gerak vertikal dengan kecepatan awal, ya. Arahnya ke bawah. Kalau gerak vertikal ke atas, gerak vertikal dengan kecepatan awalnya VO, tapi arahnya ke atas. Dan kecepatan akhirnya, VT-nya sama dengan 0, karena dia jatuh kembali. Kalau GJB itu gerak vertikal ke bawah, tapi tanpa kecepatan awal. Saya, kita ke contoh soalnya. Sebuah benda dilempar lurus ke bawah dengan kecepatannya 10 dari atas pohon, ketinggiannya 30. Berapa besar kecepatan setelah 2 sekon? Kita punya V0-nya, kecepatan awalnya 10. Berarti ini kalau ada V0 berarti dia gerak vertikal ke bawah. Hanya 30, T-nya 2, ditanyanya VT. Berarti yang tadi VT sama dengan V0 plus G kali T. V0-nya yang ini 10. G-nya gravitasi 10, T-nya ini 2. Bisa? Mudah kan? Jadi isinya VT-nya kecepatan akhirnya 30 meter per sekon. Contoh 2. Bola dilempar ke atas. Artinya ini gerak vertikal ke atas ya. Ada kecepatan awalnya 20. Ketinggian maksimumnya berapa? Nah, ingat, pada saat dia ada di titik tertinggi, maka kecepatan bendanya di ujung itu, di titik tertinggi itu, VT-nya akan sama dengan 0. Ditanya ketinggian maksimum. Berarti pakai ini kan, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Berarti karena ininya 0, ya kan? Nanti pindah ruas, jadi V0 kuadrat per 2G. V0 kuadratnya ini 20 dikuadratkan 400 per 20. Isinya berarti 20 meter. Bisa ya? Nah, soal terakhir. Sebuah benda dilempar lurus ke bawah. Artinya dia gerak vertikal ke bawah ya, karena ada kecepatan awalnya. Dari ketinggian 30 meter. Berapa waktu yang ditempuh jika kecepatan akhirnya 30 meter per sekon? Nah, kita punya kecepatan awalnya 10, H-nya 30, kecepatan akhirnya 30 meter per sekon. Ditanya waktunya. Berarti pakai ini kan? VT sama dengan V0 plus G kali T. Berarti kita mau nyari T. Ininya pindah ruas ya. Berarti VT min V0 per G. VT-nya 30 dikurangi V0-nya 10 dibagi 10. Berarti waktu yang ditempuh dengan kecepatan akhir 30 meter per sekon itu 2 sekon. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.